luar biasa Kenjen Band ya, tadi nge-rap ya tadi ya. Yo, Luar biasa. Ya, Masya Allah. Aku mah. Iya, yuk. Durasi. Iya. Oh iya, Ustaz, durasi. iya. Kalau nggak ada yang kayak gitu, gitu emang Sela ya. Ustadz, ini kan kita tahu Ustadz Abu Iqbal ini seorang praktisi ruqyah. Sebenarnya kata ruqyah itu bisa dijelaskan nggak Ustadz? Apa sih ruqyah itu? Ruqyah dari kata roko yarki ruqyatan, artinya mantra-mantra, jambi-jambi atau doa-doa. Oke. Itu ruqyah, makna ruqyah. Oh, jambi-jambi doa-doa dengan menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ruqyah ada dua, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Oh, gitu Tat. Misal kita ambil air, wajakan itu ruqyah juga itu namanya. Oh, ruqyah tapi- yang tidak syar'i. Oh, itu tidak syar'i ya Ustaz ya. Mantra-mantra itu ruqyah. Karena memakai ludah tadi itu ya, Ustaz, kalau pakai bunggul-bunggul juga syar'i ya Ustaz ya? Buhul, Iya. tidak syar'i. tidak syar'i ya. Pakai kelapa, air kelapa gitu-gitu Ustaz? Ya, kalau buat bukan enggak apa-apa sih. Iya, aduh. Mas ini, Tat, kalau kita Masuk, Gi, ngomongin masuk. fungsi ruqyah, mungkin itu apakah hanya untuk mengobati orang-orang yang kerasukan jin atau seperti apa sih Tat? Dan mungkin ada metode dalam ruqyah sendiri nggak sih Tat? Urutannya seperti apa? Manfaat ruqyah bisa untuk orang yang kena sakit medis, bisa untuk non medis, bisa untuk psikis juga bisa. Oke. Jadi karena ruqyah itu kan kalau kami kan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Qur'an itu diturunkan bagi obat bagi semua penyakit. Jadi orang kenalnya ruqyah itu cuma untuk orang-orang yang gangguan jin, sihir, santet, guna-guna, semar mesem, semar mendem, semar kejet-kejet, mendelik-mendelik gitu ya. Nice. Ngertiin orang kayak gitu. Ngertiin. Enggak, semua penyakit bisa sembuh atas izin Allah dengan ruqyah syar'i. Masya Allah. Kalau bulan Iya. Ramadan seperti ini ruqyah juga diperbolehkan. Diperbolehkan, Pada saat diperbolehkan. puasa gitu. Karena yang di kerangkeng, yang di belenggu itu cuma jenderal-jenderalnya. Kamu Pak. kok nunjuk saya? Ya enggak, yang kerocok-kerocoknya Oh, masih iya. berkeliaran Tat Iya, ya. masih. Tapi pernah Tat, mungkin di bulan Ramadan ini punya pasien yang wah terkena gangguan jin gitu Tat? Ada banyak. Banyak Tat ya? Jadi yang Biasanya rata-rata kena apa sih Tat? Ciri-cirinya gimana Ustaz? Ciri-cirinya apa kenanya? Ciri-cirinya kenanya? Ciri-ciri orang kena gangguan jin banyak ya. Ada orang gangguan jin ketika tidur. Tidur. Misalnya susah tidur. Oh. Insomnia. Oh, insomnia itu kalau ada kata insomnia itu? Salah satu tanda-tanda gangguan jin. Oh. Tapi tidak setiap orang yang susah tidur gangguan jin. Bisa jadi karena utangnya banyak. Gitu. Ah, iya. Itu bisa jadi. Tapi tidak semuanya ya. Iya. Kemudian selalu ngantuk. Kajian ngantuk, baca Quran ngantuk. Tapi kalau celelean dah ngantuk misalnya. Ini Sela Ustaz. Saya tidak menuju beliau, yang lain. Oh, iya, mungkin. iya. Oh, ngantuk itu juga tanda Ja- jin. Jadi kalau urusan kebaikan, ibadah, baca Quran itu ngantuk. Tapi kalau urusan yang tidak manfaat, tidak ngantuk. Itu nih. Game misalnya ya, nonton bola tidak ngantuk. Tapi kalau udah adzan subuh langsung ngantuk ya. Oh, nongkrong nggak ngantuk Ustaz? memang. Nongkrong nggak Tapi ngantuk. kalau nongkrong di masjid ngantuk. Itu tanda-tanda terus sering mimpi buruk. Oh, sering mimpi buruk juga. Mimpi tanda-tanda. dikejar-kejar ular, kalajengking, terus mimpi yang serem-serem itu Eva gangguan terakhir jin. di mimpi tadi dikejar Krokodil. warak endok kok tadi. Pernah ada ya? Itu gangguan kita tidur. Jadi susah tidur atau selalu ngantuk ketika ibadah atau mimpi buruk. Oh. Nah, itu. Oke. Kemudian Ada lagi, Ustaz? gangguan jin dalam rumah tangga, sering cekcok sama pasangannya. Waduh, bahaya. Ya kalau masalah duit mesti cekcok ya. Ya enggak toh, nek semeleh ya ora toh, Mas. Oh, sama-sama menerima Cekcok enggak ya? maksudnya masalah kecil, misalnya hal kecil tapi jadi masalah besar. Sering jengkel sama anaknya. Terus bagi yang belum menikah sulit ketemu jodohnya atau terlalu duda lama mungkin itu bisa Oh, jengkel. itu gangguan jin juga ya. Oh, semua aspek kena ya tadi. Gitu. Alhamdulillah, makasih ya Oh, Ustaz. gitu ya. Makasih ya Ustaz. Alhamdulillah Oke, gua oke. kenal Berarti ya. banyak sekali ya ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, tapi nggak semuanya seperti itu. Beda, ya, itu Ustaz, ciri-ciri ya. salah satu ciri-ciri. aja. Oke, cara menangkalnya itu seperti apa sih, Tat? Misalnya saya nih, aduh kok ini terus ya hatiku nggak tenang, tidur padahal Baca apa iya, gitu yang sudah baca doa, Al-Fatihah, Anas dan sebagainya, tapi kalau susah tapi tidur. masih gelisah. Saya konsultasikan ke Ustadz gitu bisa tadi ya? Bisa. Cara nangkalnya, setiap mau tidur, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Oke. Dibaca dengan tartil, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, Oh, ya. itu jadi mantra. Jadi Al-Quran kalau dibaca cepat-cepat jadi mantra. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi mantra itu. Maka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tartil. Setelah selesai Al-Fatihah tiupkan. Kemudian baca Al-Ikhlas juga tartil, Qul huwallah, selesai tiupkan. Al-Falaq juga tartil, tiupkan. An-Nas tartil. Ayat kursi tartil, baca tiupkan, kemudian diusap ke seluruh tubuh kita. Nah, sebelum tidur. Sambil tidur kita adabnya tidur dipakai,
kepala di sebelah utara menghadap kiblat sambil zikir. Ya Allah, bangunkan saya waktu tahajud ya Allah. Itu selama tidur tidak akan pernah didatangi setan dan Allah akan kirim malaikat untuk menjaga dia, dan kalau kita minta bangun tahajud akan dibangunkan tanpa alarm. Saya banget Ustaz, saya Ustaz. Enggak bohong tuh ya, kamu bangun karena ngompol tuh orangnya. Udah tua ngompol ya. Udah tua Mimpi ngompol, Ustaz. basah ya. Iya, iya, Bukan iya, itu iya. maksudnya. Aduh. Astagfirullah. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Ya. Ustadz, ini Ustadz fungsi Salah ya. bawaannya, ya. Kalau Biasa, Ustaz. Dia nggak maaf ya baru Ustadz, newbie. belajar MC Pak Ustaz ya. Ora to ya. Iya. Ustadz, iki sing diki. Iya, perbedaan perbedaan, ahli ruqyah dan ahli supranatural itu apa Ustadz? Kalau ahli ruqyah satu akidahnya lurus. Ya. Oh. Dia tidak pernah mengatakan saya hebat. Karena kesembuhan hanya di tangan Allah. Kita cuma membacakan ayat-ayat Allah dan doa-doa yang diajarkan Nabi atau doa bahasa yang kita pahami tanpa menambah kemusyrikan. Oke. Kemudian ahli ruqyah yang syar'i itu dia menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, menjaga akhlaknya, adabnya. Kemudian ya mengamalkan sunnah Nabi 24 jam itu ciri-ciri ahli ruqyah yang Oke. syar'i. Tapi bener nggak Tat? Sebuah gangguan jin itu sampai bisa menimbulkan kematian itu bisa nggak sih Tat? Kadang penasaran kan, padahal kan takdir di tangan Allah katanya, tapi dikirimi santet dan sebagainya. Tahu-tahu itu perutnya sampai- bosok gitu loh Ustadz. Aduh, bosok. Gangguan jin bisa sampai menimbulkan kematian. Semua kalau atas izin Allah bisa. Oke. Memang ada orang yang meninggal karena lewat gangguan jin, karena santet. Kemarin saya pernah ngeruqyah orang Jawa Tengah ya, kalau tak spesifik kotanya kan tidak enak itu. Iya. Iya. Itu sampai melepuh semuanya tangannya. Innalillahi. Tapi itu Tat, dikirim orang atau Iya. memang gangguan jin? Persaingan bisnis kayaknya. Oh. Jadi dia sebenarnya bukan menyaingi, cuman ada orang yang merasa tersaingi. Tersaingi. Gitu. Ada orang yang merasa tersaingi. Melepuh, Itu sampai tanpa melepuh sebab. bener, ya. Bukan pertama gatal sedikit, ya. Dibawa ke dokter kulit, tambah semuanya. Jadi dia Sebadan, Ustaz? santetnya itu setiap habis isak sampai subuh tuh Isa sampai Innalillahi. subuh. sampai subuh kerjanya gini. Akhirnya melepuh semuanya sampai keluar airnya juga gitu. Innalillahi. Alhamdulillah seminggu kurang lebih kita tangani kembali semuanya atas izin Allah. Masya Allah. Atas izin Allah. Atas izin Atas Allah izin ya. Allah. Ustadz paling parah pernah menangani apa Tat? Kadang kan kita tahu ilmu santet dan sebagainya itu bisa ngirim-ngirim barang sampai masuk ke tubuh, itu pernah ngalamin nggak Tat? Pernah Mungkin saya sampai masuk dispenser atau Iya. Pernah. Pernah saya ngeruqyah orang Bandung, istrinya tentara. Jadi suaminya ini dicintai wanita lain, kemudian istrinya yang diserang. Ya. Jadi secara fisik saya lihat ya kayak Mbak Eva kayak gini, lemu kayak gitu ya. Ustaz saya mau. Ustaz, mohon. Mohon Ya maksudnya dalam arti kayak enggak ada tanda-tanda sakit. berisi gitu. ya. Oh. Tapi sebelum saya ruqyah sudah diruqyah sama keluarganya, keluar materialnya. Jadi kayak toko material paku, silet, kawat. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi Saya ditelepon Ustadz, ini sudah tak ruqyah. Ya. Tapi kan saya bukan pakar, cuma nyoba-nyoba gitu. Iya. Jadi keluar semuanya. Saya penasaran, saya langsung datang ke sana, tak ruqyah. Ketika saya ruqyah, saya bacakan ayat Al-Qur'an, tiba-tiba tanya genggam kayak gini. Kok tak lihat kayak ada tisu, kayak apa tisu itu. Terus tak selesaiin ruqyahnya, tak buka. Ternyata di situ ada rambut, silet, paku, kawat, terus foto dia. Ada itu, Ya, di foto dia itu di matanya ada ditusuk pakai jarum kayak gini. Makanya sering sakit matanya gitu. Oke. Akhirnya saya pulang atas izin Allah, saya cerita sama istri saya. Yang saya manggilnya kan yang Bos. Beb gitu ya. Kirain lovely, So bukan sweet ya? ya. Yang Baby. Beb gitu. Yang beb. Beb gitu. Eh. Tadi saya ngeruqyah keluar ini loh. Mosok bah. Kalau tidak percaya ikut aja besok ikut. Saya ruqyah lagi sama istri saya. Saya pegang sini kan pakai mukena Istri lengkap juga ya. ikut Iya, meruqyah ya, Ustaz? Sering dampingi. Oh, seneng Ya khawatir kalau saya Iya. keciduk Iya. wanita Ah, lain. iya. Terlalu ganteng. Iya, betul, Ustaz. Ganteng Ustaz ya, luar biasa. ya. Kalau duda mah bebas ya Ustaz. Terus akhirnya saat gini ya dengan pakai kain gini tak. Itu keluar dari arah mulutnya, kawat lagi. Kawatan. Saya lihatnya Oke. dari arah mulutnya. Wow. Habis itu Masya baru Allah, ya. bisa. Eva ternyata Ngeri ya, pernah ngeri diruqyah ya. kawat berduri tadi ya. Kalau Eva tuh dia tidak senang diruqyah, dirupiah dia. Di Di rupiah. Oh, jadi Ustadz juga mengalami ya hal seperti itu ya, yang Iya. betul-betul
keluar barang-barang material kayak itu ada betul ya tadi ya? Iya, Yang jadi keluar percaya nggak material, percaya ternyata itu ada yang ya, keluar Ustaz, ya? material satu kali itu toh, memang selama 13 tahun sang ruqyah, tapi kalau yang sampai melepuh itu juga baru satu kali itu. Oh, Masya Oke. Allah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang goib seperti itu ya. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya, Ustadz. Yes. Semakin seru ya perbincangan kita. Buat yang mau tanya-tanya boleh banget di komen YouTube kita ya. Nanti kita bacain ya teman-teman ya. Betul. Oke, nanti kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kangen Kamu Show. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji kangen, kangen kamu. Kamu? Iya kamu. Kangen kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi. Bahwa berpuasa dan bacaan Al-Quran kita akan memberikan syafaat kepada hamba yang berpuasa dan baca Quran tersebut. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah menahannya dari lapar, saya telah menahannya dari dahaga, saya telah menahannya dari minuman, makanan, kemudian hubungan sama istri dan suaminya yang halal, ya Allah. Maka saya memberi syafaat orang ini yang setelah berpuasa. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah menahannya tidur dalam waktu malam, sehingga dia isi dengan tadarus membaca Al-Quran setiap malamnya, ya Allah. Maka saya memberi syafaat kepada orang tersebut, ya Allah. Akhirnya puasa dan Al-Quran ini diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan baca Al-Quran. Untuk itu para sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa, di bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Jangan samakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Hanya setahun sekali dan hanya sebulan saja. Tahun depan kita belum tentu masih hidup. Teman saya kemarin puasa keberapa itu meninggal. Tetangga saya juga meninggal. Kita juga tidak tahu bahwa umur kita sampai akhir di bulan Ramadan. Makanya di sisa umur kita ini, bagaimana kita gunakan untuk lebih taat kepada Allah, menjaga puasa ini, jangan sampai kita puasanya sia-sia. Karena Rasulullah bersabda, kamin so'imin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena dia berpuasa tidak menjaga adab-adabnya dan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Untuk itu saya himbau kepada diri dan kepada para pemirsa semuanya, mari kita jaga benar-benar puasa kita, bacaan Quran kita dan amalan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya sampai di akhir Ramadan dan mendapatkan derajat muttaqin, dan tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan penuh dengan ketaatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Yeay, kangen kamu show. Karena kangen gak butuh alasan. Luar biasa Kenjen Band, matur suwun karena kita ada di Trio Kenjen ya. Iya, karena kita ada di segmen yang terakhir pastinya Ya. bersama Ustadz Abu Iqbal dengan tema Ramadan Berkah dengan Ramadan Berkah dan Ruqyah. Masya Tadi Allah, juga Ustadz Iqbal juga sudah menyampaikan kuliah 7 menit ya Ustadz, khususnya ya Ustadz. Luar biasa, virtual ya tadi ya. Virtual. Betul, dan luar biasa tadi juga sudah diberikan mungkin ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin Ya. seperti itu ya. Untuk kalian berarti yang susah tidur gitu-gitu juga harus mungkin mencoba tadi ya. Betul. Dengan tartil ya Ustadz ya, jangan bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya biasanya gitu Tat kalau mau tidur biasanya kan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau cepet-cepet katanya nggak boleh. Iya, Itu makanya itu. mantra ya Jadi jatuhnya mantra, ya jadi Ustaz. Nggak dengerin sih Mas. Oke, Ustaz, kita di segmen yang terakhir ini bisa minta tolong dong Ustaz kasih tips ya supaya pastinya kita terhindar dari gangguan jin dan mungkin penyakit-penyakit yang tidak lazim seperti itu. Oke ya, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa orang diganggu jin karena ada kesalahan-kesalahan kita. Jadi adanya lalat karena adanya sampah. Kesalahan Jadi- kita tuh maksudnya gimana, Tat? Ya dosa-dosa kita, Oh. kelalaian kita, pelanggaran kita, itulah yang menjadikan orang didekati jin. Gitu deh. Makanya biar tidak diganggu jin, apalagi di bulan Ramadan ini, tingkatkan amal ibadah yang sesuai sunnah Nabi, baca Qur'annya, dijaga. Jangan lupa juga sahurnya juga jangan sampai ditinggalkan karena tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makanlah sahur karena di dalam makan sahur itu keberkahan, ada keberkahan di situ. Walaupun makan tapi dapat keberkahan. Didoakan para malaikat. Kemudian setelah itu sholat subuhnya jangan ditinggalkan. Terus sampai tadi ya, sampai menjelang sampai sholat Suruk isyraq, ya. suruk karena pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Kemudian habis itu jangan lupa juga olahraga. Saya pun sampai sekarang juga sering olahraga sama istri sama anak-anak saya. Minimal jalan-jalan lah kena matahari tiap hari. Habis itu baru neruskan darus kita, baru kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ringan ya olahraganya, jangan sampai naik gunung ya. Jangan Itu sampai susah olahraga gitu berdua sama istri aja boleh Ustaz? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau setelah Maaf, maksudnya berdua jalan sehat kalau gitu. tarawih kan nggak, habis tarawih nggak Tarawih kan apa-apa. nggak boleh. Habis berbuka nggak apa-apa Tat ya. Nggak apa-apa. Maksudnya Wong jalan sehat sama istri enggak apa-apa. Yang penting bukan jalan-jalan di tempat yang khusus. Gitu karena bahaya. Itu bahaya. Caranya seperti itu. Itu ya. batal sekali itu bisa digantikan 1 tahun full enggak bisa itu. Saat puasa Ramadan batal sekali tanpa sengaja, tanpa ada udzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat itu kita sengaja batal karena kecerobohan kita. Itu tidak bisa digantikan walaupun setahun berturut-turut 1 tahun berturut enggak bisa. Oke. Bahkan di akhirat tuh besok ada orang yang dicambuki malaikat sebelum dia masuk neraka. Dicambukin dulu sebelum masuk karena neraka. tidak puasa ya Ustaz. Ya, karena dia tidak hanya tidak puasa tapi juga bermaksiat. Jadi waktu dia dicambuki malaikat, kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya minta syafaatmu. Karena Rasulullah sayang sama umatnya, Rasulullah menengadahkan tangannya untuk memberi syafaat. Tapi malaikat itu ngomong, wahai Rasulullah, ini orang musuhnya Ramadan. Ini orang adalah musuhnya bulan Ramadan. Karena dia di bulan Ramadan tidak hanya meninggalkan puasa, tapi dia bermaksiat. Makanya maksiat di bulan Ramadan ini dosanya lebih besar sekali. Akhirnya Rasulullah langsung tidak jadi doa. Saya tidak berani memberi syafaat orang yang dimusuhi sama Ramadan. Jadi ini bulan yang mulia, yang sangat dimuliakan. Maka kita muliakan bulan ini, tinggalkan maksiat, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Abu Iqbal. Terima kasih Ustaz. Pesan-pesannya luar biasa, sangat Atas menyentuh hati. syafaatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan pastinya untuk penonton dari Kangen Kamu Show Iya, ini. semoga ya. setelah ini kita bisa semakin memperbaiki diri untuk beribadah secara sempurna. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi amin. Ustaz Abu Iqbal. Kenjen Terima Band. kasih. Terima kasih ya. Thank you Terima ya. kasih. Oke, See you, nanti Kenjen. buat teman-teman sekali lagi ya yang mau ruqyah mungkin secara syar'i bisa langsung ke Ustaz Abu Iqbal. Di Instagram ada ya Ustaz ya? Ada. Di Abu Iqbal Ruqyah. Ruqyah _ Abu Iqbal. Wih, udah Ruqyah ada brandingnya loh ya. Ini nomornya minta jenengan. Oh ya, iya, Ruqyah Abu lewat Iqbal ya. mana? Bisa nanti nomornya minta sama saya. Saya soalnya banyak banget tanya Ustaz, tapi Ruqyah. kalau lewat Masela nanti dipotong. Dia kan markup. Markup ya. Potong pajak ya. Oh iya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang Terima sudah kasih, menyaksikan. Ustaz. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Kangen Kamu Show. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Karena kangen nggak butuh alasan. Kau